الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصاره غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ustadz Taufik Hidayah SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 3 Bayat, serta anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat yang diberikan kepada kita semua, kita diberi sehat, diberi selamat, tak kurang suatu apapun. Kita bisa melakukan kegiatan pengajian pagi ya pada Jumat pagi ini dengan sehat dan bahagia. Bahkan pengajian awal tahun ajaran 2025-2026. Mungkin ini juga pertama kali diikuti kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 juga. Tetapi anak-anak silahkan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, anak-anak benar-benar bisa menyimak dengan sebaik-baiknya, mencermati, mencerna, memasukkan dalam pikiran dan hati kalian di sekolah kita maupun di jenjang yang akan kalian tempuh kelak. Ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk menanamkan karakter pada kalian semua, karakter yang memang sangat-sangat kita, sehingga bisa membudaya pada kalian semua. Ini salah satu sisi kerohanian yang
menjadi program unggulan di sekolah kita, silakan kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Begitu pengantar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat adalah tausiah pengajian Jumat pagi yang kami nantikan segala fatwanya dan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rimis Teknik MPD, yang kami hormati kepada Dewan Guru, dan juga kepada anak-anakku yang kami cintai dan saya banggakan. Marilah yang pertama dan utama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di salah satu papan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk pada pagi hari ini, yaitu akan kita bacakan bagaimana kegembiraan orang-orang yang mencari ilmu. Kegembiraan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, anak-anak, bapak, ibu semuanya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, jagalah ilmu dengan anak-anak mencari ilmu seperti ini. Sudah betul kalian membawa buku kemudian ditulis. Jadi ketika anak-anak semuanya, malaikat akan turun kepada mereka ketenangan asakinah. Jadi awake dhewe yang golek ilmu di pagi hari ini, malaikat mengerumuni kita semuanya. Kita disaksikan oleh para malaikat, walaupun kita tidak mengetahuinya, karena malaikat adalah ghaib, tapi kita harus percaya. Kemudian serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluknya, berada di sisinya. Barang siapa yang lambat dalam beramal, garis nasabnya tidak akan bisa membantunya. Jadi dan semuanya, kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya niat ikhlas untuk menuntut ilmu. Bahkan di sini akan kita sampaikan ada 3 orang yang didoakan kejelekan oleh malaikat. Apa? 3 orang yang didoakan kejelekan oleh malaikat. Siapa punya hawa nafsu. Ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar, seraya Rasulullah SAW itu mau berkhutbah. Ketika menaiki yang pertama, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Kemudian tangga kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Dan yang ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin. Jadi ada 3 orang yang didoakan malaikat dan diamini oleh Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah? Rasulullah adalah kekasih Allah, pilihan Allah, yang tentunya doanya mustajab.
Ya, semoga nanti kita bukan termasuk orang-orang yang didoakan malaikat dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas siapa ketiga itu? Yang pertama, ya, beri catatan. Ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar, yaitu tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian sampai ketiga beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin? Ketika itu Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada para sahabatnya. Jibril berkata, yang pertama adalah Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni, maka Allah melaknatnya. Yang pertama adalah orang yang bertemu di bulan Ramadan, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya. Atau salah satunya lalu dia masuk dalam neraka, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Maka Rasulullah SAW menjawab amin. Dan yang ketiga adalah siapa saja yang ketika namamu disebutkan lalu ia tidak bersolawat kepadamu, maka Allah akan melaknatnya. Kemudian Rasulullah menjawab amin. Ya. Yang pertama bagaimana tadi? Yaitu ketika bertemu dengan Ramadan, akan tapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di bulan Ramadan itu kebak maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebak barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang tersebut bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kosok baleni malah dheweke keporo mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, akan tapi dia tidak bisa menjadikan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias dia itu malah keporo durhaka kepada kedua orang tua. Maaf, adakah yang salah satu orang tuanya atau dua orang tuanya meninggal dunia? Acung, ada nggak? Satu, dua, lumayan deh. Ya, terima kasih ya. Nah itu. Jadi nanti kita akan sebutkan atau kisahkan bagaimana anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, biar kita menjadi pelajaran buat kita semuanya. So diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita ketahui bahwasanya orang yang bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan 10 kali lipat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bakhil, orang apa? Orang bakhil, orang cetil, orang kikir. Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, maka di sini perlu kita sampaikan bagaimana upaya kita, ya, kita garis bawahi adalah yang didoakan oleh para malaikat dan diamini oleh Rasulullah SAW. Ketika masih di bangku sekolah, apa yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Yang pertama adalah berkata yang sopan dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Ya, kita tidak boleh berkata yang tidak lembut, atau katakan seperti ini. Ya, ketika disuruh orang tua untuk memberikan sayuran, tidak mau. Nggak mau, nggak mau Pak, dan sebagainya. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan, yang tidak lembut pada kedua orang tua kita. Atau bahkan
Mulai zaman sekarang ada orang-orang yang sering meremehkan orang tua dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Ah, mama, papa itu tidak gaul dan sebagainya. Ini tidak boleh. Apalagi kita berani kepada orang tua kita yang ada di sekolah, ya, yaitu bapak, ibu guru kita yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang putri, ya, ketika sebelum subuh sudah bangun, kemudian menjalankan sholat subuh, ya, kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membantu kemampuan sesuai dengan kemampuan, mencuci piring, menyapu. Kalau yang putra tentunya sudah beres-beres untuk persiapan sekolah, atau membantu orang tua yang semampunya. Anak-anak bangunnya jam berapa? Yang putri? 6:30. Jam 6. Oh, setengah 6. Setengah 4. Setengah 2. Ada yang setengah 2, ada yang setengah 4. Ada yang jam 6 seperempat. Ya. Tapi kita usahakan yang pertama kali setelah kita bangun dari tidur, kemudian kita sholat subuh 2 rakaat dulu. Jangan sampai lupa. Itu sebagai kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain membantu orang tua, kita belajar dengan rajin. Itu termasuk kita membantu kedua orang tua kita. Dengan belajar rajin, kita akan mudah menyerap ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru kita. Kemudian prestasi sampai itu menjadikan kita sudah berbakti pada kedua orang tua di masa kita di sekolah. Karena dengan prestasi kalian semuanya, orang tua jadi bangga, ya. Setidaknya ini menjadikan nama baik kepada orang tua kalian. Ketika prestasi juara 1 misalnya, juara 1, ini yang menjadikan orang tua bangga. Di sekolah menjadi orang yang ternama tidak harus menjadi orang yang paling tinggi, tidak. Tapi ketika di masyarakat, orang tua nama kita akan terangkat. Oh, ternyata anaknya si fulan itu sudah menjadi prestasi di SMP. Ternyata itu menjadi prestasi yang kita dapatkan, malah tingkah laku kita yang jelek, mungkin orang tua akan bersedih. Bahkan orang tua kita akan menangis. Dan ketika orang tua kita menangis, maka kita wajib menjadikan orang tua itu menjadi tersenyum. Ini maka diperhatikan. Jangan sampai orang tua kita menangis gara-gara kelakuan kita yang ada di rumah atau di sekolah. Sampai-sampai orang tua dipanggil ke sekolah gara-gara tingkah laku kita. Itu orang tua sudah mengasihi, orang tua sudah bagaimana caranya kalian bisa nyaman, ya. Tidak hanya ketika kalian sudah lahir, tapi ketika di perut ibumu kalian semuanya sudah dipertahankan sampai kau lahir di dunia, ya. Maka apa yang disumbangkan kepada kedua orang tua kita, yaitu kalau di meja di bangku sekolah adalah prestasi, yang kedua adalah nurut pada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah mendoakan orang tua kita agar tetap sehat, agar tetap bisa bekerja. Karena orang tua mencarikan nafkah untuk kita, juga untuk sekolah kalian. Ini baru taraf SMP, belum nanti ke jenjang SMA, belum nanti ke jenjang perguruan tinggi. Masih perjalanan masih panjang. Maka diharapkan semuanya adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memberikan kekuatan pada kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita bisa, yaitu menyekolahkan kita sampai ke perguruan tinggi. Kemudian 10 menit atau 15 menit, ya, kita butuh sabar. Tidak sabar, hati sudah gundah, sampai rumah suruh makan tidak mau, ya, itu. Maka ini kesabaran harus ada pada diri kita, agar senantiasa orang tua senantiasa ridho terhadap kita.
Dan jangan sampai orang tua sampai marah pada kita, apalagi ada kata-kata atau doa yang tidak baik untuk kita. Karena doanya orang tua itu adalah mustajab, tidak terhalang apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan saya kisahkan, yaitu seorang pemuda Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu salah satu pemuda yang solih, ya. Kemudian dia itu mempunyai orang tua, yaitu ibu. Ibunya ini ibu yang lumpuh dan buta. Ibunya lumpuh dan buta. Tapi ibunya ini berniat untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Ibunya ini meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk menghajikan kepada ibunya untuk ke Mekah Al-Mukarramah. Merasa bingung karena Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Padahal berhaji butuh modal, butuh uang untuk datang ke sana. Tapi karena Uwais Al-Qarni adalah orang yang berbakti pada kedua orang tuanya, kemudian dia itu berpikir, ya, karena tidak punya kendaraan, Uwais Al-Qarni ini membeli anakan sapi. Anakan sapi. Kemudian karena berhaji itu butuh fisik yang kuat, ya, kemudian Uwais Al-Qarni ini menggendong anakan sapi ini setiap hari. Digendong. Komo anak semuanya. Sekop ini, sekop SMP ini kalian gendong ibu kalian ke Mekah, kira-kira capek tidak? Tapi Uwais Al-Qarni ini memang betul-betul anak yang soleh, menggendong ibunya yang lumpuh dan buta, menggendong ibunya dari zaman ke Mekah. Berapa kilometer? Sekitar 1100 kilometer. Menggendong ibunya, ya. Tapi kadang-kalanya awake dhewe suruh jemput ibu, kadang tidak mau. Mengantarkan ibu ke pasar malu. Tapi Uwais Al-Qarni ini tidak membantah sama sekali. Sesampai berhaji, Uwais Al-Qarni termasuk anak yang soleh dan termasuk orang yang dikenal di penjuru langit. Ini termasuk pemuda yang soleh. Dan sebaliknya, ya, kepada anak semuanya, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita sampaikan juga, biar anak juga tahu bagaimana orang yang durhaka kepada kedua orang tua, biar kita menjadi pelajaran bagi kita semuanya, kita tidak mengikutinya. Yaitu ada kisah seorang laki-laki yang durhaka kepada ayahnya, ya, kepada ayahnya. Kemudian ayahnya ini diseret ke pintu depan rumah, diseret ke depan pintu rumah. Kemudian si anak ini, anak yang durhaka ini, kemudian dia itu punya keluarga, kemudian punya anak. Anaknya ini menyeret, anak yang durhaka ini menyeret lebih jauh daripada seretan ayah yang dulu. Ketika dimati, nak, cukup nak, dulu saya durhaka kepada ayah saya hanya sampai pintu. Tapi kemudian anaknya ini menyeret dia lebih dari pintu depan, bahkan sampai ke jalan. Ini sedekah buat ayah yang dulu durhaka kepada kedua orang. Jadi bisa jadi suatu saat nanti, ketika, ya, yang kita harapkan tidak, akan berbalas pada diri kita. Ketika kita durhaka pada kedua orang tua, bahkan balasan anak kita itu bahkan akan lebih kejam tadi. Maka diperhatikan, jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita, walaupun dengan kata-kata itu sudah menyakiti pada kedua orang tua kita.
Ya, itu. Kemudian ada juga yaitu kisah sedih seorang ibu yang tua renta. Ya, seorang ibu yang tua renta, sudah usia lanjut. Ya, ada anak dan keluarga sudah kumpul satu rumah, kemudian ibunya ini sudah jompo, usia lanjut, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian malah ditaruh di luar rumahnya, seraya kedinginan, seraya menjadi sakit. Dan ketika masih sakit, diajak anaknya, dikira diajak ke rumah sakit, tapi ternyata apa? Ternyata diajak di panti jompo. Ya, itu. Kemudian dia tidak mau bersusah payah mengurusi orang tua. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini adalah orang yang didoakan malaikat dan diamini oleh Rasulullah SAW. Kejelekan. Maka ini menjadikan ibrah pelajaran buat kita semuanya. Jangankan adalah orang yang ada di dekat kita, apalagi adalah orang tua kita yang telah membesarkan kita, jerih payahnya untuk kita. Ya. Bahkan dikatakan, yaitu kalau seandainya kita menghajikan kedua orang tua kita, apapun yang kita lakukan pada orang tua kita itu belum cukup, belum bisa menggantikan yaitu berbakti kita pada orang tua. Seperti wis al-Quran, apakah itu sudah bisa menggantikan? Belum. Ya, jadi tidak bisa digantikan apapun. Maka kita berbakti pada orang tua sampai akhir hayat nanti. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakat, hamdan syakirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.